warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Materi ini memiliki 6 subbab. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas bab pertama, yaitu konektivitas antar ruang dan antar waktu. Sekarang kita masuk di tema kedua, yaitu tentang kondisi geografis Indonesia. Sebelum kita memasuki materi tentang kondisi geografis Indonesia, kita harus tahu apa sih tujuan kita mempelajari materi kondisi geografis Indonesia. Nah, tujuan yang pertama kenapa kita harus mempelajari kondisi geografis Indonesia adalah agar kita dapat memahami apa itu peta, atlas, dan globe. Kemudian, tujuan yang kedua, agar kita dapat memahami manfaat peta, atlas, dan globe. Dan tujuan yang ketiga, yaitu agar kita dapat memahami letak geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia. Itulah tadi 3 tujuan kenapa kita harus mempelajari kondisi geografis Indonesia. Dalam materi kondisi geografis Indonesia, ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Subbab yang pertama berkaitan dengan peta, atlas, dan globe. Kemudian, subbab yang kedua berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Dan subbab yang ketiga berkaitan dengan letak astronomis Indonesia. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang letak wilayah Indonesia. Di dalam pembahasan letak wilayah Indonesia, ada 4 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama, letak geografis Indonesia. Yang kedua, letak astronomis Indonesia. Dan yang ketiga, pengaruh letak geografis Indonesia. Yang keempat, pengaruh letak astronomis Indonesia. Mari kita sama-sama menyaksikan pembahasan yang akan kita tampilkan sebagai berikut. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudra, gunung, dan gurun. Itulah komponen yang berkaitan dengan letak geografis. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berbatasan dengan wilayah bagian utara, yaitu Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik. Kemudian, batas Indonesia bagian selatan, yaitu Timor Leste, Samudra Hindia, Australia. Itu tadi batas bagian utara dan selatan. Sekarang batas Indonesia bagian barat, yaitu Samudra Hindia. Sedangkan batas Indonesia bagian timur, yaitu Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Inilah batas-batas wilayah Indonesia dari bagian utara, selatan, barat, dan timur. Sekarang kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan letak geografis dan batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai letak astronomis Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai letak astronomis Indonesia, sebaiknya kita ketahui dulu apa sih itu letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, di sini ada garis lintang dan ada garis bujur. Apa itu garis lintang?
Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ini yang dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur. Sekarang, lihat gambar atau penjelasan tentang garis lintang dan garis bujur. Sekarang, kalian sudah mengetahui pengertian tentang letak astronomis Indonesia. Nah, di manakah letak astronomis Indonesia itu? Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Inilah letak astronomis Indonesia. Dua penjelasan mengenai letak geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya mengenai pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim. Iklim yang pertama adalah iklim musim atau monsun. Kemudian iklim yang kedua yaitu iklim tropis. Iklim yang ketiga yaitu iklim laut. Indonesia memiliki 2 musim. Kalau tadi Indonesia memiliki 3 iklim, sekarang Indonesia memiliki 2 musim. Musim yang pertama adalah musim hujan. Kemudian yang kedua, musim kemarau. 2 musim ini berganti setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan pengaruh letak geografis Indonesia, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa perhatikan kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki Indonesia bahkan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, pengaruh letak geografis Indonesia ini juga menempatkan Indonesia ke dalam wilayah yang strategis karena Indonesia berada dalam posisi silang. Yang seperti apa itu posisi silang? Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini yang dimaksud dengan posisi silang, posisi yang sangat menguntungkan bagi negara Indonesia. Pengaruh letak geografis Indonesia yang terakhir, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Indonesia memiliki keanekaragaman flora. Flora yang dimiliki Indonesia bahkan tidak ada di negara lain. Kemudian, Indonesia memiliki keanekaragaman fauna juga. Fauna yang ada di Indonesia begitu juga tidak ada di negara lain. Hanya Indonesia yang memiliki. Contohnya seperti komodo, orangutan. Hanya Indonesia yang memiliki jenis fauna tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengaruh letak geografis Indonesia, ada beberapa macam tadi. Sekarang kita lanjut di pengaruh letak astronomis Indonesia. Apa saja pengaruh letak astronomis Indonesia? Yang pertama, pengaruh dari letak astronomis Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis, di mana iklim tropis ini curah hujannya sangat tinggi. Kemudian terdapat hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian kelembapan udara yang sangat tinggi. Nah, dari iklim tropis ini, Indonesia tadi sudah Bapak jelaskan memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Matahari bersinar sepanjang tahun, kemudian curah hujan tinggi. Nah, ini masuk dalam kategori iklim tropis yang ada di Indonesia. Pengaruh letak astronomis yang pertama tadi, Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian pengaruh letak astronomis yang kedua, Indonesia memiliki
3 daerah waktu. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian tengah. Setiap waktu ini berbeda antara daerah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian tengah. Nah, demikian tadi materi pembahasan tentang tema yang kedua, kondisi geografis Indonesia. Kita sudah mempelajari subtema mengenai peta, atlas, dan globe. Dan yang berikutnya, kondisi wilayah Indonesia. Di dalam kondisi wilayah Indonesia, ada beberapa pembahasan, diantaranya adalah letak geografis Indonesia, kemudian letak astronomis Indonesia, pengaruh letak geografis Indonesia, dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan dalam menuntut ilmu. Mari kita lanjutkan pembahasan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.